mengganggu tempat ini. Kenapa Anda mengganggu tempat ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di Menjebak Misteri. Kali ini kita berada di bawah jembatan Sultan Agung Sultanah Latifah, di mana ini merupakan jembatan yang spektakuler di Siak. Kali ini kita berada tepat di bawahnya dan dinamakan daerah Tanjung Agung. Pemirsa, kita penasaran dengan Tanjung Agung. Kenapa demikian? Karena kita ingin mengetahui, ingin menggali kenapa daerah ini dikatakan Tanjung Agung. Apakah itu tanjungnya besar? Dan menurut informasi, memang katanya dulunya ini adalah Tanjung Gong, tapi itu kita belum memastikan betul apakah betul ini Tanjung Gong, ada gongnya atau gimana, tetapi kita coba ingin membuktikan kenapa dikatakan Tanjung Agung. Kemudian lagi konon katanya dulu di tempat ini adalah tempat campnya atau berkumpulnya para pejuang waktu melawan penjajah Belanda tentunya, di mana ini daerah ini adalah satu tanah atau satu daratan dengan benteng yang berada di Benteng Hulu, bentengnya Belanda. Nah, jadi di sini ini konon katanya merupakan tempat berkumpulnya atau briefing para tentara nasional di sini. Nah, oleh sebab itu kita coba untuk menelusurinya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kita Menjebak Misteri bersama Ki Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang ya. Ini kita penelusuran, dimana tadi udah disebutkan tepatnya di bawah jembatan Sultanah Latifah Siak ya. Nah, konon ceritanya yang akan kita kupas ini adalah Tanjung Agung. Apakah itu Tanjung Agung itu ada sejarahnya? Nanti kita menyimak sama-sama, mudah-mudahan kita dapat jawaban yang konkret ya. Sebelum kita mulai penelusuran, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon ridhonya. Mudah-mudahan dalam penelusuran sore hari ini Allah berikan kelancaran. Amin ya Allah. Kita berdoa sama-sama. Ila hadratil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Salam CPN. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup CPN. Allahu Akbar. Kalau kemarin yang saya rasakan, Suaranya kemarin yang saya rasakan itu di bawah jembatan itu kayak banyak korin-korin gitu, yang di situ mukanya ada yang berdarah-darah, sampai baju-bajunya pun berdarah-darah. Itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan juga, cukup lumayan banyak. Terus yang saya rasakan di sebelah situ ya, ada pohon di situ. di daerah pohon ini ya. Daerah sana sedikit. Itu kayak nampak ada pertemuan gitu, ada di tengahnya itu ada kayak api unggun gitu lah istilahnya, ada pertemuan. Itu sih yang kemarin coba. Baik. Terus untuk korin-korin nih Mas Riko, yang Mas Riko lihat di mana? Di sini di bawah jembatan. Di bawah jembatan.
Dan pada siang ini pun ya, ini saya merasakan ada beberapa sosok memang. Cuman mereka itu memperhatikan kita, memperhatikan kita. Cuman belum banyak sih, cuma beberapa itu memperhatikan ada apa. Cuman yang saya lihat itu dominan tadi di sini ada sosok hitam yang mengawasi kita. Ya, letaknya pas di sini nih, depan ini ada pohon kecil yang agak rimbun sedikit ini. Ya. Itu dari dalam dia keluar ke sini, seperti memperhatikan. Di sini memang saya melihat merasakan ada kesejukan, ada kebagusan, dan saya juga merasakan ada beberapa khorin urban legend yang mungkin saat membangun jembatan ya, tapi itu nggak akan kita ceritakan sebab tidak baik diceritakannya. Nah, yang pasti kita melihat di sini banyak kebagusan. Ini tempat yang sangat bersejarah ternyata, yang disebut Desa Tanjung Agung, daerah Tanjung Agung. Sehingga desa atau daerah Tanjung Agung ini dijadikan tempat wisata untuk Kabupaten Siak itu sendiri. Oke, pemirsa, kita coba untuk kita telusuri dulu ya. Kita telusuri dulu ada apa di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti akan menemukan jawabannya. Mungkin kalau lebih malam mungkin lebih bagus juga ini. Oke, yuk kita telusuri, kita coba. Ya, pemirsa, ini saya merasakan ada beberapa urban legend ya. Ini sebelum jembatan, bisa di-shot jembatannya ini. Waktu itu ada dua perusahaan yang membangun jembatan, kemudian saya mendengar banyak tangisan. Ini tanahnya keras nggak ini? Coba cek. Masuk ke dalam tanahnya keras nggak? Kita coba masuk ke dalam nggak? Ya. Allah. Hati-hati ya, ularnya. Ini ada pohon yang berdampingan, pohon ara ya. Ara ya. Kayaknya apa namanya tuh? Pohon apa nih? Yang berdampingan dengan pohon bambu ini. Iya. Merasakan sudah mungkin. Assalamualaikum ya boy. Adik. Adik. Tanganin ya. Adik. Assalamualaikum.
Lihat pemirsa, ini adalah tempat sekumpulan genderuwo ya. Tempat sekumpulan genderuwo di sini. Lihat. Allahu Akbar. Begitu banyaknya sosok di sini sehingga mudah banget kita mendapatkan ini. Saya melihat beberapa suara tangisan, suara jeritan yang luar biasa. Ini mungkin kejadiannya saat proses pembuatan jembatan ya. Sampai beberapa paranormal pun diturunkan untuk kelancaran pembuatan jembatan. Saya merasa seperti itu, merasa perasaan saya aja, entah benar entah enggak saya juga nggak tahu. Beberapa kali memakan korban sih nggak begitu ya, cuman istilahnya terjadi ketidakseimbangan itu dalam pembentukan jembatan itu yang nggak masuk akal terjadi gitu loh. Sehingga nanti beberapa orang dipanggil untuk mencari paranormal untuk menyelaraskan ya, ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu izin sama Mbah Reksonya ya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Goyang. Ini udah banyak hadir di sini. Jadi saya merasakan maung ya, adanya maung, tapi ini dipimpin oleh sosok perempuan gemuk, nggak begitu tua, pendek. Hadi. Mungkin kencang ya, bisa dilihat ya, yang lain gerak ya. Bisa diajak, bisa dirasakan nggak kehadirannya? Bisa. Angin. Jangan apa. Ini sosok perempuan yang saya hadirkan ini, sosok yang dulu pernah membuat syarat di daerah sini. Dia punya mau pasang. Tapi maunya nggak ada di sini, tapi maunya ada diletak di satu tempat, masih di daerah sini. Bagi yang nggak bisa merasakan, berlatih lagi. Yang sudah bisa merasakan bertutur di tempat ini. Dulu tinggal di Siak juga. Ya, kamu korinnya, kamu jangan ngaku rohnya. Kamu korin gitu loh, kamu jangan ngaku roh. Kamu akan menyesatkan para pemirsa nantinya. Baik.
Di sini kita hanya ingin menguak misteri aja, sejarah Tanjung Agung. Jadi nggak ada niat untuk mengusik bangsa-bangsa gaib, nggak ada. Di sini silaturahmi. Seandainya pun ada bangsa gaib yang ingin hadir ke kita, ya kita niat silaturahmi aja. Oke, boleh, silahkan kembali. Atas izin Allah, kembali ke tempat asal Allah. Kenapa? Panas? Ya, oke. Sini coba. Apa yang dirasakan? Panas rasanya. Panas? Iya, panas. Tadi dari sana padahal dingin. Rasa dari luar itu udah terasa dingin. Padahal kita rasanya udah. Sekarang rasanya. Padahal kita udah masuk hutan loh. Masuk hutan seharusnya kan lebih dingin ya, lebih dingin, lebih sejuk gitu loh. Kamu merasakan panas. Sebab apa? Di sini sudah bejibun ya, sosoknya sudah bejibun dan banyak sekali, sehingga saking banyaknya energi itu hangat ya, panas. Ada mual, ada nggak tahan? Kalau nggak tahan, mual, boleh nunggu di luar nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang mau ikut, tetap Latifatul Qalbi, jangan blank, jangan kosong ya, jangan kosong ya. Sebab ini kita sudah mengundang ya. Tadi lihat nggak sosok yang waktu dihadirkan tadi? Terasa nggak? Merinding. Kita maunya real gitu. Ini sebenarnya saya kepingin sih masuk ke sana, tapi ada yang larang jangan. Di sini saya melihat seperti dulunya itu ada gubuk yang dijadikan kayak pos ya. Gubuk itu terbuat dari kayu, tapi dikasih dindingnya itu kulit kayu, tiangnya juga kayu gitu. Jadi gubuk itu kayak satu tempat yang dijadikan untuk perkumpulan, entah perkumpulan apa, saya juga kurang paham ya. Cuman saya melihat dari dari sini kurang lebih ada sekitar 100 meter. Lebih kalau 100 200 meter lebih. Hampir setengah kiloan. Itu saya merasakan hawa dingin, kayak saya melihat itu danau besar sampai ke Desa Dayun. Danau itu sampai ke Desa Dayun. Di situ dulu pernah saya mau mengungkap misterinya, tapi belum terungkap sebab saya selalu diserang ya. Saya sering mual, sering muntah darah di situ. Akhirnya saya coba nggak mengungkap itu. Suatu saat kita akan ungkap ke Jalan Baru Kampung Dayun. Insya Allah saya akan mengungkap sana. Sebab saya melihat ada kapal besar yang karam ya. Ada kapal besar yang karam di sana. Kalau di sini Tanjung Agung ini yang saya lihat sementara ini yaitu beberapa urban legend, kecelakaan kerja ya. Itu mereka minta doa, mereka menangis. Dan beberapa dari mereka itu banyak ke arah sini mencari pohon-pohon besar untuk dijadikan hunian ya. Kenapa? Tetap Latifatul Qalbi ya, Latifatul Qalbi, jangan blank. Tetap Latifatul Qalbi ya. Macam ada yang nyucuk di leher. Ya, semuanya Latifatul Qalbi ya, jangan blank. Kita akan menguak sejarah aja. Jadi adanya urban legend itu akhirnya menyangkut ke ahli paranormal juga sampai ke sana gitu. Dan di situ saya merasakan ada beberapa
permintaan dari astralnya itu sesajen ya, sesajen. Apabila sesajen itu enggak dipenuhin itu akan memakan korban. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kan mungkin karena batin saya sendiri yang melihatnya seperti itu, tapi belum tentu untuk paranormal yang lain. Itu cuman rasa saya seperti itu gitu. Wallahu a'lam, sebab perkara gaib hanya Allah yang tahu. Cuman kalau yang di daerah sini ya, sungai yang di sebelah di bawah jembatan ini, saya melihat kayak ada pusaran. Itu kalau seandainya pusaran itu kita coba untuk lihat dengan batin, saya melihat seperti ada semacam kerajaan. Saya juga agak berani masuk ke sana, saya agak berani menelusuri sana. Sebab tujuan kita ingin menyibak yaitu tentang Tanjung Agung ya, mungkin itu. Ada yang dilihat, Kang Riko? Ramai sebelah sana. Cahaya gitu. Ada cahaya? Ramai sebelah sana. Ya memang ramai. Tadinya saya mau ke sana, saya kepengen banget ke sana, cuman seperti ada yang larang gitu. Makin panas nggak? Ini keringatan. Makin panas. Makin panas, makin panas. Waduh, basah. Padahal kita di dalam hutan nih pemirsa. Saya sendiri juga merasakan panas. Dan ini sekarang bejimbun, ini bejibun. Mungkin pemirsa juga bisa merasakan tempat yang saya sekarang berdiri saat ini. Mereka sedang banyak ya, dan mereka memperhatikan. Oke, nanti kita bisa hadiahkan Fatihah kepada korban-korban yang kecelakaan kerja. Terus kemudian kita juga hadiahkan Fatihah kepada Mbak Worksos ini yang sosok penunggu sini ya. Iya. Ya, nanti kita hadiahkan Fatihah. Boleh masuk ke sana? Nggak ada, cuman mau nengok-nengok aja gitu. Boleh ya? Enggak ada berniat, enggak ada bermaksud apapun gitu. Jika boleh, bisa goyangkan daun ini lebih kencang. Jika boleh, coba goyangkan ini lebih kencang. Boleh ya? Alhamdulillah pemirsa, kita dikasih izin. Oke, tetap Latifatul Qobiyah. Jaga keselamatan masing-masing. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Oh, luar biasa. Ya pemirsa, ada sebagian mereka itu menyambut kehadiran kita, ada yang sebagian mereka itu masih nggak mau senyum sama kita ya. Ini kalau pemirsa bisa melihat ini, saat ini sedang banyak banget, ada sosok-sosok kerdil. Nah, iya, ini sangat banyak sekali sosoknya. Hati-hati kalau di sini ada anak kecil juga ya, ada anak kecil. Kayak ada kampung gitu Ki ya? Assalamualaikum. Ya benar. Ada kampung. Benar. Kenapa saya pelan-pelan? Memang di sini jalannya ikutin bekas saya aja ya. Jangan ngambil jalan lain, jalannya ikuti bekas saya. Ini ada satu keluarga dari sosok astral di sini. Dan saya kayak melihat ibu-ibu masih pakai pakaian dulu. Itu ada di sini. Ya, mereka duduk di sini sama di sini. Seakan-akan dia senyum sama kita, dan beberapa yang lain itu cuman melihat aja gitu. Mereka melihat ke arah kita ya, seakan-akan nengok gitu. Ada yang senyum, tapi tampilannya itu tampilan orang zaman dulu gitu, orang zaman dulu. Jadi belum pakai kain baju seperti ini, belum pakai seperti itu ya, baju sederhana gitu.
Bisa rasakan enggak apa yang saya rasakan? Saya Murid saya coba agak nyesek. agak nyesek ya, pokoknya positif aja niat, alihkan niat, jangan ada niat yang macam-macam ya. Nah, ini kita kan sekarang ini lagi dikepung ini. Apa gitu? Pengen nangis gitu. Pengen nangis? Iya. Iya, di kesedihan ya. Kesedihan gitu. Coba sini. Sini. Hadir. Kenapa? Saya akan coba lebih memekakan lagi ya kejadian-kejadian di sini supaya nanti dia bisa merasakan ya apa yang dirasakan nanti. Coba kamu masuk ke 1723 tahun yang lalu. Apa yang kamu rasakan? Ya Allah. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat? Dia nggak sanggup menceritakan ya. Pemirsa, dia nggak sanggup menceritakan. Dia melihat banyak hal di sini, tapi dia nggak sanggup menceritakan. Udah agak tenang? Udah tenang? Oke. Tadi ada beberapa sosok yang mentrans energi ke murid saya sehingga dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Jadi mereka ini memang banyak yang minta tolong ya, bukan dari beberapa khorin aja, tapi dari beberapa astral dulu. Dia sangat menyayangkan. Astagfirullahaladzim, ternyata manusia banyak berbuat maksiat di daerah sini. Subhanallah. Ya, tapi bukan di sininya, Sana jembatan. di daerah jembatan. Jadi astral-astral di sini tuh banyak nggak suka gitu kalau manusia banyak maksiat gitu. Ini yang kamu rasakan urban legend atau kejadian orang-orang dulu? Apa gitu? Pilu banget. Dulu banget ya. Kamu melihat kejadian orang-orang dulu nggak? Pakaiannya seperti apa? Kayak apa? Tadi waktu saya adat coba Melayu semua gitu. adat Melayu ya. Ada juga yang minta tolong juga gitu, disempurnakan gitu. Iya, nanti kita sudah berjanji ya pemirsa, kepada sosok-sosok urban legend, sosok-sosok khorin yang ada di sini serta gaib yang ada di sini, kita akan hadiahkan Fatihah nanti. Cuma lebih kasihannya ke anak-anak kecil gitu. Ya, anak-anak kecil. Ini saya melihat di sini dari tadi itu orangnya diem aja nih. Ada beberapa di situ, ada 3 orang. Ada 3 orang. Di situ dia senyum melihat kita. Dia duduk di sini, hadapnya ke sana semua. Hadapnya ke sana. Kok pernah ke sana semua ngadapnya? Iya. Terus yang di sini juga ada tempat duduk. Di sini sekitar ada 3 orang juga. Dia hadapnya ke sana. Jadi orang itu berhadapan. Mereka memakai pakaian warna putih, kayak selempang gini aja. Iya. Kemudian pakai jarit. Nah, ini rambutnya ada yang rambutnya diure, sebagian diure ya, nggak diikat gitu, ada sebagian diikat. Ada yang nenenin anaknya, ada yang senyum sama kita dengan ramah tamahnya, ada juga yang diem aja gitu. Seperti itu. Saya melihat di sini kayak kampung kecil. Iya, saya melihat di sini kayak ada kampung kecil. Oh, iya, kampung dari bangsa manusia malahan. Kampung dari bangsa manusia. Dan sekarang kampung itu dialihkan oleh Bunian. Boleh di... Ini dari sosok Bunian udah mulai juga hadir di sini nih. Yang tadinya penuh dengan genderuwo, sekarang Bunian pun udah
udah masuk ya. Ya, Bunian tuh sosoknya seperti kita juga, seperti manusia, cuman bedanya dia nggak punya ini, apa namanya, karet di bawah hidung ya. Boleh ditanyakan kampungnya itu kampung apa dulunya? Kalau kampungnya sih namanya saya kurang tahu ya, dia juga nggak mau sebutin. Cuman dulu dia itu mempunyai suku Dayak namanya, Dayak Garonggong. Garonggong apa Geronggang? Garonggong, bukan Geronggang. Dia bilang sendiri Garonggong. Garonggong. Itu ternyata nama suku. Apa betul di sini ada pembantaian suku Garonggong di sini? Enggak. Tapi di sini dulu pusat pembentukan kekuatan para prajurit ya. Pusat pembentukan perang, atau istilahnya sebelum perang mereka itu kumpul dulu di sini. Sebab di sini dulu itu tempatnya memang lebih strategis ya. Lebih strategis di sana, kurang lebih dia mengatakan sama saya kurang lebih ada beberapa kilo, nggak jauh, tidak lebih dari 6 kilo di situ udah terbangun bunker-bunker. Terus kemudian di sana juga ada, yaitu di samping sungai ada terbangun bunker-bunker. Gitu. Ya, sebab ada beberapa penjajah itu ada yang melalui darat, ada yang melalui laut. Di sini saya merasakan juga ada beberapa prajurit yang nantinya akan dikirim ke Pusako yang tempat kita syuting bulan lalu ya. Tahun Seperti lalu. Sungai Apit ya? Ya, itu. seperti di Sungai Apit itu. Enggak, kalau pembantaian nggak ada katanya. Suku Garonggong ini termasuk Dayak sini dulu lah. Tapi Suku asli sini ya? Asli suku asli sini. Garonggong. Kejadian iya. Jadi dulu ini sebelum adanya kerajaan Siak ini, itu terlebih dahulu itu ada kerajaan Johor. Ya. Kerajaan Johor Di Buantan ya? Buantan Johor ya. Iya, Johor. Di bawah pimpinan Johor. Itu kerajaan pertama dibangun tahun bukan 1723. Tadi ada yang bilang pertama kali dinobatkan pada Raja Siak pertama. Ya. 1723 tahun itu dipilihnya yaitu Raja Kecik, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Ya. Yang waktu itu bertempat tinggal di daerah Buantan. Dan kerajaan Siak itu masih di bawah kepemimpinan kerajaan Johor. Di Siak dulu ini dijadikan sebagai pusat bisnis tambang ya, penghasil tambang, baik berupa kayu-kayu besar dan lain-lain sebagainya. Ya. Ya, untuk kerajaan Johor itu sendiri memberikan satu bentuk pengawalan yang disebut kayak polisi lah pada zaman dahulu itu, untuk memperhatikan atau mengawasi kerajaan Siak pada masa itu. Selebihnya dia nggak tahu. Baik.
Oke, pemirsa, kita akan tanyakan lagi yaitu tentang apa namanya Tanjung ya, Agung. Tanjung Agung. Boleh ceritakan Tanjung Agung sejarahnya dulu gimana? Oh, dia boleh ceritakan tapi di luar, sebab Tanjungnya itu letaknya di luar. Bukan di sini. Boleh. Dia bukan di sini tempatnya, Hmm. tapi di luar, nggak jauh dari bawah jembatan. Boleh. Orang itu lebih menyebutnya itu lereng katanya. Lereng ya. Oke, kita kembali di luar. Oke, untuk Tanjung Agung saya malah merasakannya itu daerah sini. Mungkin bener ndak yang dirasakan kayak Kang Tono, Kang Rito, kawan-kawan? Tanjung Agung tuh posisinya itu ada lerengan ya. Lerengan itu sebelah sini. Jadi ini semuanya ditimbun ini. Ini timbunan. Semuanya ini timbunan. Mulai dari ujung sana sampai ujung sana itu timbunan ini. Dan ini timbunannya tuh nggak sedikit. Truk yang mengantarkan tanah ke sini banyak banget. Kenapa ini dinamakan Tanjung Agung? Karena di sini ada lereng. Jadi ceritanya seperti itu. Oh, Agung karena banyak. Oh ya, air itu mengucur deras dari atas ke menuju lereng, menuju arah ke laut atau ke siak, ke sungai. Itu deras. Itu Air dari mana? Dari air danau. dari hujan. Oh, Air hujan. dari hujan. Itu kalau pas lagi hujan deras itu kencang banget apa? Mungkin dari danau sana meluap atau dari beberapa tempat itu meluap sehingga derasnya tuh ke arah sini gitu. Derasnya ke arah sini. Gitu. Jadi ini berarti anak sungai atau gimana? Kalau untuk anak sungai itu malah saya merasakan ada beberapa kilo itu danau. Hmm. Terus kemudian ada apa namanya parit ya, kayak parit itu kurang lebih selebar dari sini ke apa itu berapa meter sih? Adalah kurang lebih itu sekitar 9 atau 10 9, meter. 10 ya? Nah, itu menuju ke apa namanya ke Sungai. lereng tadi, menuju ke lereng, sehingga kalau hujan deras maka dari danau itu airnya deras menuju ke lereng ini. Dan sekarang ini udah banyak perubahannya, udah jauh drastis berubah. Dan lerengan itu saya rasakan bukan di sekitaran sini, tapi dia luas sampai ke arah sana. Lereng, memang lereng dia. Lereng, dia merosot gitu. Merosot. Jadi kalau konon cerita kata orang itu gong, saya nggak melihat ke situ ya. Saya nggak merasakan ke situ. Tapi kalau lereng itu memang saya dari astralnya itu sendiri menceritakan sama saya seperti itu. Oke, ini yang daerah sini yang tadi saya rasakan kayak ada gelombang dimensi gaib itu di sungai itu. Itu saya melihat kayak ada gelombang dimensi gaib. Kalau Pusaran ya. tapi ada masa-masa tertentu itu menelan korban, tapi kalau nggak masa-masa tertentu itu enggak. Saya merasakan di situ sisi negatifnya ada di situ. Semua di dalam. Gimana kan? Panas. Rasa panas. Agak nyetrum. Ya. Oke, kita coba cek lokasinya.
Ini sosok yang dulu pernah ada penampakan pocong tuh dari sini nih. Ini sosok pocong itu dari sini. Ini tempat apa ini? Gudang untuk apa ini? Apa ini? Listrik ya? Tinggi ya? Lumayan. Panas ya? Lumayan ya? Uapnya naik. Iya, uapnya naik. Nah, amis ini apa nih pocong? Banyak kali ini. Allah. Bergerak-gerak ya. Ini pemirsa genderuwonya banyak. Ini panas banget. Ini panas banget ini. Pemirsa, ini saya merasakan ada getarannya sangat luar biasa ini ya. Ini sudah nggak dipakai lagi, ini udah terbengkalai. Wow, ngeblur. Ngeblur. Coba jujur ya, ngeblur. Ini banyak banget sosoknya nih. Ngeblur. Ngeblur ya. Nggak bisa ya, ngeblur. Ini sebab di situ tuh ada sosok ya, ada sosok energi. Cuman saya nggak lihat ini sosoknya apa. Saya merasakan energi kuat di depan. Ini sosoknya ini ada di sebalik situ. Bisa nggak kita cari di situ ya? Di sini dia ada di dalam sini. Ada sosoknya di dalam sini. Aliran listriknya kuat kali. Getaran energinya kuat sekali. Lemasin aja tangannya. Ya kenapa? Tutup. Baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Awalnya bisa panas sama setrum. Semakin sore ya, semakin panas, semakin kental energinya. Ada yang dirasakan ya? Oke. Maghrib. Terus keterangan dari tim Rego. Kenapa? Panas. Apa yang dirasakan, Mas? Kawal dia kawal. Panas. Ada yang nggak tahan tuh kawal, Iya. biar dikawal ya. Kayak ada yang dikasihkan kayak Hah? sesuatu yang dikasihkan. Udah terbang deh. Apa Jenis bentuk keris gitu, tapi udah terbang. Ini udah gini, arahnya mana? Sini. daerah sini. Sini. Daerah sini.
Kosong ya. Ambil airnya dulu, cari air dulu. Cari air. Air bagus, air bagus. Itu bagus nggak? Ah, tak tahu dong. Air hujan kan ya? Yakin air hujan? Ini masih genderuwo juga. Nanti kita akan doakan Kang, nanti setelah sholat maghrib lah. Doakan koordinat nanti kita kesini. Jadi pemirsa ya, kesimpulannya Tanjung Agung ini adalah dulu suatu lereng yang mana lereng itu sangat curam banget, dan lereng itu tidak kecil tapi besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan yang sifatnya positif ya, dan astralnya di sini juga. Dan yang menempati daerah ini dulunya perkampungannya suku Gronggang ya. Tapi kan kok Kasih air, kasih air. Foto pemirsa. Guling-guling. Tadi kena serangan energi ya, Pak? apa namanya, vibrasi pantulan ya. Dan jadi intinya di sini itu dulu sukunya suku Dayak Garonggong ya, Garonggong mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekarang ini diubah namanya menjadi Gronggang. Mungkin itu pemirsa. Insya Allah nanti kita akan di sini untuk doa bersama, mudah-mudahan apa yang kita niatkan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah maghrib ya. Dan sekarang kita mau sholat dulu. Setelah sholat kita kembali ke sini lagi ya. Oke, yuk kita sholat bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.